Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami dari kelompok 3 Fisika Bioteknologi. Perkenalkan nama saya Nabila Rizma Kulta. Perkenalkan, nama saya Fira Alisya Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Aisla Tingkat. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Eh, Apakah layar saya terlihat? Terlihat. Yang pertama saya akan mempresentasikan konsep friksi. Ada di sini ada materi, fenomena bioteknologi, contoh soal dan masalah kontekstual. Pengertian gaya friksi. Friksi atau gesekan adalah sebuah gaya yang bergerak melawan gerak benda atau arah pergerakan objek. Gaya gesek langsung berhubungan dengan gaya normal yang memisahkan dua objek padat di titik kontak. Gaya ini terjadi karena sentuhan pada benda lain yang membuat gesekan kedua benda saat akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Besar gaya ditentukan oleh kekasaran permukaan area benda. Selanjutnya ada gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetis bekerja saat benda bergerak, sedangkan statis bekerja saat benda diam. Gaya gesek kinetis dirumuskan sebagai berikut. FK sama dengan koefisien kinetis dikali gaya normal. Lalu ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis bekerja pada saat benda diam. Besar gaya gesek statis merupakan hasil dari koefisien gaya gesek statis dengan gaya normal. Rumus gaya gesek statis yaitu koefisien statis dikali gaya normal. Fenomena pada bioteknologi. Di sini ada kampas rem yang kampas rem adalah komponen yang berfungsi menekan bagian cakram sehingga gaya gesek mampu memperlambat dan memberhentikan roda. Kampas rem biasanya terbuat dari bahan asbestos yang tidak tahan panas dan air sehingga dapat menyebabkan rem fading atau blong. Selain itu, bahan asbestos tidak ramah lingkungan dan dapat membahayakan nyawa jika tidak berhati-hati. Saat ini sedang dikembangkan komposit untuk kampas rem dari serat karbon yang tahan panas dan tahan gesekan. Teknologi dalam bioteknologi. Di sini ada cara kerja rem yaitu menekan kampas dengan bagian dari roda yang berupa piringan. Tekanan pada keduanya menghasilkan gesekan atau friksi. Bahan kampas rem yang baik harusnya mempunyai koefisien friksi yang tinggi dan stabilitas koefisien friksi pada range suhu operasi pengereman. Teknologinya yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas pada proses pembuatan kampas rem dengan serat karbon yang dibuat dari lignin limbah cair lalu ditambahkan resin fenolik dan partikel halus karet yaitu akrilonitril butadiena elastomer yang bersifat lentur dan elastik. Bahan tersebut untuk meningkatkan ketahanan terhadap gesekan dan kausan. Juga ditambahkan grafit, bubuk jambu mete yang mengandung minyak kulit jambu mete, heksamin, serta vermiculite yang sudah tercampur bahan-bahan tersebut yang memberikan efek pengereman pada kendaraan. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Di sini terdapat sebuah balok bermassa 25 kg terletak di atas lantai kasar. Diketahui koefisien statisnya 0,4 dan koefisien kinetik 0,2. Kemudian balok ditarik dengan gaya sebesar 180 Newton secara mendatar. Tentukan gaya gesek yang dialami balok. Kita yang pertama mencari gaya normal dulu dengan massa dikali gravitasi 25 dikali 10 sama dengan 250 Newton. Lalu mencari gaya gesek statis. Koefisien statis dikali gaya normal 0,4 dikali 250 Newton. Jadi sama dengan 100 Newton. Karena gaya gesek gayanya lebih besar daripada gaya gesek statis, berarti benda itu mengalami pergerakan. Lalu dicari gaya gesek kinetis, yaitu 0,2 dikali 250. Jadi gaya gesek kinetisnya 50 Newton.
permasalahan Maxwell pada bidang bioteknologi dan solusinya. Saat ini pencemaran lingkungan di Indonesia seringkali terjadi. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan di Indonesia yaitu limbah industri. Karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyak industri. Limbah industri adalah hasil dari buangan proses produksi dari banyak industri yang beroperasi. Limbah mengandung banyak material beracun. Maka dari itu perlu adanya pengolahan limbah sebelum limbah dialirkan ke sungai. Solusi yang sudah ada pada beberapa industri sudah limbahnya itu ada limbah padat sama limbah cair. Jadi limbah padatnya nanti dapat diatasi dengan penimbunan terbuka yang akan diuraikan oleh organisme pengurai sehingga akan membuat tanah menjadi lebih subur. Kalau limbah cairnya itu dapat diatasi dengan menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan. Cuman karena kurang efektif, solusi yang saya tawarkan dalam permasalahan ini yaitu dengan membuat mesin yang bisa langsung menampung limbah dan memprosesnya tanpa ada campur tangan manusia di dalam proses tersebut. Selain itu, saya ingin membuat mesin tersebut berfungsi menghasilkan listrik dari gas metana. Gas metana yang dari limbah padat. Nah, di bawah ini adalah gambar contoh mesinnya. Kesimpulannya, gaya friksi dapat terjadi karena adanya sentuhan dari permukaan benda. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Ada dua jenis gaya gesek. Yang pertama gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja ketika benda bergerak, sedangkan gaya gesek statis bekerja pada saat benda tidak bergerak secara relatif. Pada saat pembuatan kampas rem, semakin banyak serat karbon, semakin keras dan semakin licin komposit, sehingga koefisien gaya gesek dan gaya aus semakin kecil. Saran yang saya berikan yaitu diharapkan setelah membaca makalah MKPPT ini, pembaca semakin sadar akan pencemaran lingkungan dan terus mengembangkan energi alternatif. Kita tidak pernah tahu kapan energi yang kita kembangkan akan dibutuhkan. Maka dari itu, kita harus berinovasi menciptakan hal baru. Terima kasih. Ini ada daftar rujukannya. Lalu, terima kasih. Kemudian yang kedua ya, gaya tentang usaha dan energi. Nah, saya coba bagikan layarnya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Cila, maaf, suaranya kurang besar. Bentar. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah. Baik, selanjutnya saya Akila Zakatunisa akan menjelaskan tentang energi dan usaha. Nah, yang pertama ada definisi tentang energi dan usaha. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan memiliki sifat cikal atau tidak dapat musnah. Dan sedangkan usaha sendiri adalah energi yang disalurkan untuk memindahkan suatu benda sejauh perpindahannya dengan gaya tertentu. Kemudian ada pembagian usaha dari segi nilai dan arah. Yang pertama, usaha yang memiliki nilai positif, yaitu usaha yang searah dengan perpindahan bendanya. Dan yang kedua adalah usaha yang bernilai negatif, merupakan usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan bendanya. Kemudian ada perlakuan usaha. Usaha ini bisa dilakukan di dua bidang. Yang pertama ada bidang datar. Ini contoh gambarnya yang usaha di bidang datar. Usaha di bidang datar hanya memerlukan satu gaya saja, yang dirumuskan dengan gaya dikali cos theta atau cos alpha dikali dengan perpindahannya. Kemudian yang kedua, di bidang yang kedua ada perlakuan usaha di bidang miring, yaitu benda yang berada pada bidang miring mempunyai sudut yang terbentuk dan terletak di antara gaya. Dirumuskan dengan W sama dengan mg sin theta dikali perpindahannya. Kemudian ada pembagian energi. Energi dibagi menjadi tiga.
Yang pertama ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial sendiri adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Contohnya pada seseorang yang bermain trampolin. Kemudian yang kedua ada energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Contohnya air yang mengalir di sungai. Dan yang ketiga adalah energi mekanik, adalah energi yang dihasilkan dari penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Fenomena pada bidang bioteknologi, yaitu saya mengambil contoh bahan bakar biofuel. Penggunaan bahan bakar biofuel ini sebagai pengganti bahan bakar fosil yang ramah lingkungan, menggunakan tanaman sebagai bahan baku pembuatan biofuel. Kebanyakan biofuel ini digunakan dari tumbuhan kelapa sawit melalui proses hydrocracking dalam pembuatan biofuel. Proses hydrocracking ini adalah proses perengkahan berkatalis dengan mereaksikan minyak nabati sejumlah gas hidrogen pada keadaan suhu dan tekanan tertentu sehingga dihasilkan bahan bakar berupa biofuel ini. Masalah konseptualnya salah satunya adalah penggunaan energi fosil yang berlebihan dapat menyebabkan emisi gas karbon di alam yang dapat memicu bencana alam dan peristiwa alam lainnya. Dan suatu saat energi dari fosil tersebut akan habis karena penggunaannya yang terlalu berlebihan. Solusi untuk mengatasi ini dengan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti penggunaan biofuel tadi. Karena dampak dari gas karbon yang ditimbulkan itu sangat sedikit. Mungkin 40% dari penggunaan gas karbon yang berasal dari fosil. Solusi terbarunya adalah penerapan panel surya yang bisa dipasang di atap rumah untuk memanfaatkan energi panas yang berasal dari matahari menjadi energi listrik sehingga dapat menghemat biaya juga. Kesimpulannya, jadi energi dan usaha ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Penggunaan energi yang berlebihan juga akan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi alam. Oleh karena itu, hendaknya sebagai manusia kita turut menjaga alam ini. Salah satu upayanya adalah penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Dengan seperti itu, dampak buruk yang ditimbulkan tidak akan merusak alam. Dan saran saya bagi pembaca setelah membaca makalah ini, bisa merawat alam dengan baik dengan cara salah satunya adalah penggunaan energi biofuel tadi yang ramah lingkungan. Terima kasih. Sudah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika partikel dan momentum dalam partikel dan tumbukan. Di sini saya Nabila Rizma Kulta akan menjelaskan tentang fisika sistem partikel dan momentum. Ini sebelumnya apa sih sistem partikel dan tumbukan itu? Sistem partikel adalah sistem ataupun benda yang terdiri dari banyak partikel, titik partikel, maupun benda yang terdiri dari partikel-partikel yang dianggap tersebar secara terus-menerus. Sistem partikel atau suatu benda yang terdiri dari banyak partikel umumnya tidak hanya biasanya akan tetapi sebaiknya dideskripsikan dalam sistem koordinat pusat massa. Fenomena dalam bidang teknologi adalah biomaterial. Biomaterial sendiri adalah zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis dengan tujuan medis, baik untuk terapi, dalam pengobatan, menambah atau memperbaiki, mengganti fungsi jaringan tubuh, atau untuk diagnosis. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi sistem partikel dan tumbukan dalam bidang bioteknologi.
Eksperimen untuk mengetahui dinamika biometri elementer saat ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu mencari teknologi alternatif untuk melihat suatu dinamika biomaterial pada skala nano untuk waktu real tanpa memakai akselerator, atau mengembangkan detektor berkemampuan tinggi untuk memotret dengan resolusi waktu yang setara dengan masa hidup biomaterial yang dibombardir dengan partikel nuklir di akselerator. Hal yang selanjutnya, permasalahan kontekstual. Permasalahan, kegagalan repirolesi DNA dapat menyebabkan perubahan permanen. Bila hal ini terjadi pada saat sel menjadi gamet bereproduksi, akan menyebabkan mutasi pada generasinya. Mutasi pada sel yang tidak bereproduksi akan mengganggu proses transkripsi dan replikasi sehingga menuju pada sel keganasan atau bisa disebut dengan sel kanker. Solusi-solusinya adalah dengan damage reversal, damage removal, dan damage tolerance. Lalu, solusi inovasi terbaru adalah saya membuat sebuah mesin sinar X untuk mengatasi biomaterial itu atau replika DNA. Lalu, untuk penutupannya, secara kesimpulan, biomaterial adalah fenomena fisika dalam ilmu bioteknologi dengan alat teknologi yang digunakan adalah sinar X. Seperti tadi inovasi saya membuat sebuah alat sinar X namun secara lebih sederhana, secara lebih kecil dan bisa digunakan untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah karena kebanyakan untuk teknologi sinar X ini dalam dunia medis harganya cukup mahal. Lalu, saran saya berinovasi dengan alat baru yang diharapkan dapat menjadi temuan baru di dunia kesehatan, di mana alat ini bisa menjadi alat yang lebih praktis dan efisien digunakan, juga dengan harga yang relatif lebih murah, namun kualitas dan keefektivitas kerjaannya sama. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.